Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, tahukah Anda, keberhasilan utama dalam bidang fisika modern diketahui terjadi ketika dua teori revolusioner terlahir di awal abad ke-20 ini, yakni teori relativitas, baik relativitas khusus atau relativitas umum, dan juga teori mekanika kuantum. Teori relativitas bekerja pada objek-objek yang bergerak super cepat dan juga objek-objek raksasa di alam semesta ini. Sedangkan mekanika kuantum sebaliknya. Teori mekanika kuantum membahas perilaku objek-objek kuantum fundamental yang berukuran kuantum, seperti perilaku gelombang partikel, juga perilaku medan kuantum yang bekerja pada tiga gaya fundamental selain gravitasi, seperti elektromagnetisme, gaya kuat dan gaya lemah, dan lain-lain. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas sebuah prinsip dalam mekanika kuantum dan fisika partikel yang menjadi pembatas sebuah partikel kuantum berperilaku di alam semesta, yakni sebuah konsep dasar mekanika kuantum yang diteorikan pertama kali oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927, sebuah hukum fisika yang dikenal dengan nama prinsip ketidakpastian Heisenberg. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, pada tahun 1925, seorang fisikawan Jerman, yakni Werner Heisenberg, menerbitkan sebuah makalah yang menjadi dasar prinsip mekanika kuantum tentang keadaan entitas kuantum. Dalam makalah tersebut, Heisenberg memberitahu pada semua orang bahwa alam semesta kuantum memiliki caranya sendiri untuk bekerja yang jauh berbeda dengan alam semesta makroskopik atau alam semesta raksasa. Dalam mekanika klasik, tentunya pada objek-objek makro atau besar, kalian dapat melakukan pengamatan dengan leluasa. Bahkan kalian dapat melakukan beberapa pengamatan sekaligus dalam satu momen, hingga kalian dapat mudah menentukan posisi objek, kecepatan objek, bahkan momentum objek tersebut secara bersamaan. Tapi hal yang jauh berbeda terjadi ketika Anda mengamati objek-objek kuantum. Ya, meski secerdas apapun Anda, secanggih apapun teknologi yang Anda gunakan, seakurat apapun penghitungan dan metode eksperimen yang Anda lakukan, kalian tidak akan bisa mengamati perilaku dan sifat sebuah objek kuantum layaknya objek-objek makroskopik, di mana kalian bisa melihat berbagai keadaan dalam satu waktu. Yang artinya, ketika Anda mengamati objek kuantum, mustahil Anda mengetahui posisi, kecepatan, dan momentumnya secara bersamaan. Ya, saat Anda mencoba mengetahui salah satu perilaku dari objek kuantum tersebut, diketahui objek tersebut akan bekerja sebaliknya. Dan semakin akurat Anda mencoba mengamati suatu posisi objek kuantum, maka akan semakin tidak akurat kondisi kecepatan objek-objek tersebut, atau bahkan sebaliknya. Mirip perilaku jungkat-jungkit. Ketika salah satu sisi naik, maka sisi lainnya akan turun. Hal inilah yang akan terjadi ketika Anda melakukan pengamatan pada objek-objek kuantum. Segala perilaku di dunia kuantum sulit untuk dipastikan. Karena ketidakpastian tersebut, keadaan objek kuantum juga dapat memiliki superposisi, di mana sebuah objek kuantum dapat memiliki posisi apapun dalam sebuah momen. Ya, pada dasarnya prinsip ketidakpastian Heisenberg menjadi pelindung mekanika kuantum. Menurut Richard Feynman, Heisenberg sedari awal sebenarnya sudah mengetahui jika momentum, posisi, dan kecepatan dari sebuah objek kuantum dapat diukur secara bersamaan dengan akurasi tinggi, maka kondisi mekanika kuantum akan runtuh. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dapat dijelaskan dalam sebuah persamaan, yakni ketika sebuah ketidakpastian posisi atau delta X dikalikan dengan ketidakpastian momentum atau delta P, maka nilainya akan selalu lebih besar atau sama dengan dari konstanta Planck tereduksi yang dibagi dua, yang artinya jika salah satu dari ketidakpastian tersebut bernilai sangat kecil, maka yang lainnya harus bernilai sangat besar, dan sebaliknya. Contoh, ketika Anda ingin mengamati sebuah elektron. Ya, saat Anda ingin melihat sebuah elektron, kalian wajib menembakkan foton atau partikel cahaya
ke arah elektron tersebut agar elektron tersebut dapat diamati. Karena diketahui, indera kita pastinya memerlukan cahaya atau foton sebagai perantara untuk indera penglihatan. Tapi masalahnya tidak semudah itu. Diketahui, elektron adalah objek kuantum yang sangat ringan dan super sensitif. Ketika Anda ingin mengamati dan melihat sebuah elektron, maka sinar atau foton yang ditembakkan harus memiliki skala panjang gelombang yang harus sama dengan elektron tersebut. Tapi hal itu mustahil. Jika Anda memendekkan panjang gelombang foton, pasti energinya akan semakin tinggi. Dan jika energinya semakin tinggi, maka momentumnya juga akan semakin besar. Yang artinya, saat Anda ingin mengamati sebuah elektron, pasti kekacauan akan terjadi. Karena benturan momentum foton akan mengubah keadaan sistem tersebut. Yang artinya, secanggih apapun alat yang Anda gunakan untuk mengamati keadaan partikel kuantum seperti elektron, pasti hasilnya akan berbeda-beda. Karena momentum foton yang Anda gunakan untuk melihat pasti akan mempengaruhi keadaan elektron tersebut. Dan masalahnya, manusia membutuhkan foton untuk dapat melihat, bukan dari batin atau perasaan. Ya, diketahui, untuk melihat sebuah objek, foton-foton harus dipantulkan dari objek tersebut. Foton-foton yang terpantul nantinya akan masuk ke dalam sel batang retina bagian belakang, diproyeksikan hingga masuk sel saraf menuju ke otak. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg. Profesor Kardus bersama Werner Heisenberg mengabarkan